Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berjumpa lagi kita dalam program Ketabu. Kalian tahu nggak bro? Seperti biasa dalam program ini kita akan coba bertanya kepada kaum muslimin yang ada di sekitar pertanyaan-pertanyaan seputar hukum agama dan ilmu yang insya Allah nanti di akhir sesi akan ada jawaban dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang berkompeten di bidangnya. Pada sesi kali ini kita akan coba bertanya pertanyaan tentang apakah hukum mempercayai zodiak? Kita tanya masyarakat. Bismillah. Dengan Bang siapa Bang? Bang Junaidi. Bang Junaidi. Minta sebentar waktunya ya Bang. Kita mau nanya apa sih hukum mempercayai zodiak Bang? Hukum mempercayai zodiak itu gimana dibilangnya? Syirik juga mungkin ya? Syirik ya Bang. Terus Bang? Karena dia percaya selain kepada Allah gitu. Ya. Assalamualaikum. Dengan Bang siapa Bang? Dengan Amar Abdullah. Bang Amar. Mau nanya Bang. Sepengetahuan Abang, apa sih hukum mempercayai zodiak Bang? Syirik bang. Syirik. Habis itu Bang? Ya syirik lah bang. Kalau sekedar membaca-baca aja atau enggak percaya gimana tuh Bang? Ya kalau saya pribadi sih ya lebih baik nggak usah dibaca sih, karena bisa membawa kita bisa menjerumuskan kita secara berlahan gitu. Oke, dengan Bang siapa nih Bang? Julianto bang. Bang Julianto. Kita mau nanya sebentar ya Bang. Apa sih menurut Abang yang Abang tahu hukum mempercayai zodiak? Hukum mempercayai zodiak itu adalah hukumnya haram karena percaya selain takdir Allah itu sungguhnya haram atau musyrik ya atau syirik. Oke, dengan Pak siapa nih Pak? Sinarta. Siapa Pak? Sinar. Pak Sinar. Oh, Masya Allah. Kita minta waktunya sebentar buat nanya ya Pak. Boleh. Sepengetahuan Bapak apa sih hukum mempercayai zodiak? Hukum mempercayai zodiak itu menurut saya itu musyrik ya. Itu tidak diperbolehkan itu. Kenapa tuh Pak? Karena itu Kalau menurut saya sendiri sih itu melawan kehendak takdir Allah ya. Nah, tadi kan kita udah dengar jawaban dari beberapa kaum muslimin. Sekarang mari kita dengar jawaban dari Ustadz berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah zodiak. Ya, ini masalah yang di zaman sekarang hampir semua anak-anak muda, remaja hampir membacanya. Ya, dan mungkin sebagian dari mereka meyakininya. Ya, kita katakan mungkin sebagian dari mereka meyakininya. Lantas apa hukumnya zodiak ini? Atau yang mungkin kita katakan ramalan perbintangan, ya Sagittarius, Sagittarius, Pisces dan yang lain-lain. Apa hukumnya ini di dalam Islam? Khawanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seolah-olah kita menganggap bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah katakan di dalam surah An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara-perkara gaib baik di langit maupun di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini perbuatan zodiak ini adalah buatan para peramal-peramal. Ya. Karya para peramal-peramal yang meramalkan masa depan seseorang, baik rezekinya, baik kesehatannya, asmaranya dan yang lain-lain, kemudian dituliskan dalam sebuah buku, dan ini dibaca oleh kaum muslimin, dibaca oleh anak-anak kaum muslimin, dan sebagian dari mereka meyakininya. Maka ini hukumnya haram dan ini adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syekh Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitab Tamhid Syarah Kitab Tauhid. Beliau mengatakan sekedar membaca zodiak ini sama seperti datang kepada dukun dan tanpa membenarkan dukun tersebut. Sama seperti datang kepada tukang ramal dan tanpa membenarkan peramal tersebut. Dan apa konsekuensinya? Konsekuensinya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatun 40 lailatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, arrafan, orang-orang yang merasa tahu tentang sesuatu yang akan terjadi, dan dia bertanya kepada mereka, ya tanpa membenarkannya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Bayangkan, hanya sekedar kepo, sekedar membaca, ya kepengen tahu, ya apa zodiak saya, kemudian apa yang akan terjadi pada asmara saya nanti di tahun berikutnya, apa yang akan terjadi pada kesehatan saya di tahun berikutnya, apa yang akan terjadi pada hubungan rumah tangga saya di tahun berikutnya, maka konsekuensinya adalah salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Dan bagaimana kalau seandainya mendengarkannya, membenarkannya, meyakininya kalau seandainya itu benar dan itu pasti akan terjadi? Maka para ulama mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitab Tamhid Syarah Kitab Tauhid, ini hukumnya haram dan ini kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kufur kepada Al-Qur'an. Ya, orang tersebut bisa keluar dari Islam kalau seandainya dia meyakini kalau itu akan terjadi dan itu akan benar. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka, maka sungguh dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Lajnah Daimah. Ya, mereka telah memfatwakan tentang masalah ini, mempercayai ini semua ini bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala di dalam fatwa-fatwa beliau. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, teman-teman sekalian, tinggalkan semuanya ini. Tinggalkan zodiak-zodiak, perbintangan, ramalan-ramalan bintang dan yang lainnya, yang ini semua akan mengikis akidah kita dari akidah yang hak. Wallahu ta'ala a'lam. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.